Silakan waktunya saya silakan. Oke. Terima kasih Ibu kesempatannya. Baik. Selamat pagi anak-anak Ibu. Halo semuanya, Pagi, selamat Bu. Pagi, Bu. pagi Bu. Gimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Sehat semua? Sehat, Sehat, Bu. Sehat, Bu. Terima kasih. Baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan Ibu Heni untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bu Heni. Terima kasih. Nah, selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Padamu Negeri. Silakan Ibu Yesi untuk memimpin kita bernyanyi. Ada Ibu Yesi? Ada, Bu. Padamu negeri, aku berjanji. Sudah, Bu. Terima kasih Ibu Yesi. Semangat sekali. Bu. Baik, anak-anak Ibu, selanjutnya adalah hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengetahui proses terjadinya siklus air atau daur air dimulai dari evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengetahui fungsi atau manfaat air bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, mengetahui cara melestarikan lingkungan alam. Dan yang terakhir adalah mampu menggali informasi atau mencari informasi dengan membuat kalimat tanya. Jadi anak-anak Ibu, materi kita hari ini ada dua, yaitu siklus air dan kalimat tanya. Nah, sebelum masuk pada materi, karena berhubungan dengan materi kita berhubungan dengan air, maka terlebih dahulu Ibu akan menguji pengetahuan anak-anak Ibu ya. Ibu akan menanyakan yang pertama, adakah di antara anak-anak Ibu yang mengetahui mengapa ketersediaan air tetap walaupun kita pakai secara terus-menerus? Ada yang bisa menjawab anak-anak Ibu? Ayo, ada? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut ya. Ibu akan bertanya yang kedua. Adakah di antara anak-anak Ibu yang mengetahui bagaimana proses terbentuknya awan? Ada yang bisa menjawab? Halo? Bisa, Bu. Aku, Bu. Oh, silakan anak Ibu. Iya, Bu. Kalau awan itu kan, Bu, terjadi kan, Bu, karena ada asap, Bu. Asapnya naik ke atas langit, gitu ya, Bu. Ya, terima kasih jawabannya anak Ibu. Bagus sekali. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah, adakah yang mengetahui bagaimana proses terjadinya hujan? Apakah ada yang mengetahui anak-anak Ibu? Saya, Bu. Ya, biasanya karena musim kemarau itu, Bu, makanya hujan. Oh, gitu ya. Terima kasih jawabannya anak Ibu. Oke. Sebelum Ibu memberikan jawaban yang lebih tepat, maka terlebih dahulu silahkan simak video pembelajaran berikut ini. Dan dari video ini juga, anak-anak Ibu akan mengetahui jawaban yang dari pertanyaan Ibu tadi. Jadi, video pembelajaran ini akan mengajarkan anak-anak Ibu bagaimana proses terjadinya siklus air. Jadi, silakan disimak dengan baik ya. Air yang kita pakai berasal dari tetesan air hujan, air tanah, dan berbagai sumber air di bumi ini. Air di bumi ini berubah wujud secara berulang-ulang dengan atau tanpa kita sadari. Proses perubahan wujud air terjadi dalam suatu siklus yang disebut dengan siklus air.
Apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan dari atmosfer kembali lagi ke bumi. Tahapan-tahapan yang terjadi dalam siklus air meliputi evapotranspirasi atau penguapan, kondensasi atau pembentukan awan, dan presipitasi atau proses turunnya hujan. Evapotranspirasi merupakan penguapan yang terjadi secara evaporasi dan transpirasi. Evaporasi merupakan penguapan air menjadi gas karena panas matahari yang terjadi pada sumber air terbuka seperti laut, danau, dan sungai. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat terkena panas matahari. Proses penguapan air yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan melayang ke langit dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut mengalami pengembunan yang bentuk bulir-bulir air. Proses tersebut dinamakan kondensasi. Seiring waktu, awan akan semakin membesar dan awan yang semula berwarna putih seperti kapas akan berubah menghitam menjadi mendung. Kemudian angin membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, bulir-bulir air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Lalu air hujan pun akan mengalir ke dataran rendah dan proses ini akan terus berulang menciptakan sebuah siklus yang terjadi secara terus-menerus. Demikian penjelasan tentang siklus air. Semoga dapat memudahkan. Nah, setelah anak-anak ibu menonton video pembelajaran tadi, berarti anak-anak ibu sudah mengetahui bagaimana proses terjadinya siklus air. Nah, siklus air itu apa tadi anak-anak ibu? Coba dibaca. Siapa yang bisa baca? Siklus air adalah sirkulasi perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan dari atmosfer kembali lagi ke bumi, Bu. Iya, betul sekali anak ibu. Terima kasih sudah menjawab. Nah, proses siklus air ini anak-anak ibu, yaitu proses atau sirkulasi perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan dari atmosfer kembali lagi ke bumi. Nah, ada yang bisa menceritakan kembali bagaimana proses terjadinya siklus air tadi anak-anak ibu? Ada? Kalau nggak ada nggak apa-apa, ibu akan menjelaskan kembali ya supaya lebih paham lagi. Nah, proses siklus air ini yang pertama adalah terjadinya evaporasi transpirasi. Apa itu evaporasi transpirasi? Yang pertama adalah evaporasi, yaitu proses di mana air yang ada di laut, sungai, danau akan menguap ke udara karena adanya panas matahari. Sedangkan transpirasi adalah proses penguapan dari tanaman atau tumbuhan. Nah, proses siklus yang ketiga adalah yaitu kondensasi. Apa itu kondensasi? Yaitu uap-uap air yang ada di bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Nah, setelah awan-awan itu terbentuk, akan mengalami pengembunan dan membentuk titik-titik air. Ini dinamakan proses kondensasi. Dan yang terakhir adalah presipitasi. Apa itu presipitasi anak-anak ibu?
yaitu suhu udara akan turun dan uap-uap air yang ada di udara tidak mampu menahan lagi massa air yang dikandungnya sehingga terjadilah hujan. Jadi pertanyaan Ibu yang ketiga tadi sudah terjawab di sini. Yang pertama, mengapa ketersediaan air tetap walaupun kita pakai secara terus-menerus? Dikarenakan adanya proses siklus air atau daur air. Nah, yang kedua dari pertanyaan Ibu juga sudah terjawab, yaitu bagaimana proses terbentuknya awan. Jadi melalui proses kondensasi sudah terjawab, yaitu uap-uap air yang ada di permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Nah, pertanyaan Ibu yang ketiga tadi juga sudah terjawab, yaitu melalui proses presipitasi, di mana pada proses ini suhu udara akan turun dan uap-uap air yang ada di udara tidak mampu menahan lagi massa air yang dikandungnya sehingga terjadilah hujan atau turun hujan. Jadi demikianlah proses siklus air ini. Anak-anak Ibu, ada yang masih belum paham mengenai proses siklus air? Tahapannya tadi ada 4 kan anak-anak Ibu. Yang pertama apa? Yaitu proses. Halo anak-anak Ibu, mana suaranya? Evaporasi, Bu. Transpirasi, kondensasi, presipitasi. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Oke, biar semangat dulu, Ibu akan buat yel kita, yaitu kalau Ibu mengatakan bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Ibu, maka jawabannya adalah pikiran sehat, hati fresh, yes, yes, yes. Bisa anak-anak Ibu? Bisa? Bisa coba ya. Bagaimana kabar kamu hari ini anak-anak Ibu? Pikiran sehat, hati fresh, yes, yes, yes. Terima kasih anak-anak Ibu ya, sudah masih semangat menerima pelajaran hari ini. Kita lanjut ya. Nah, sekarang silahkan baca cerita yang ada di buku paketmu mengenai demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Nah, setelah anak-anak kami secara bergantian untuk membaca teks itu, maka silahkan isi atau lengkapi peta pikiran berikut ini. Jadi, karena waktu kita singkat anak-anak Ibu, kita anggap aja sudah selesai ya. Nanti kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan fungsi dan peran air bagi kehidupan manusia. Apa fungsi dan peran air yang bagi kehidupan manusia? Yang pertama adalah untuk keperluan rumah tangga. Apa contohnya? Coba lihat gambar pada gambar. Ini lagi mandi Bu, mencuci piring. Nah, itu salah satu contoh fungsi peran air bagi keperluan rumah tangga, misalnya untuk mandi dan mencuci piring dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah untuk keperluan umum. Apa contohnya Nenek Ibu? Ada di sini. Coba lihat gambarnya. Misalnya untuk hiasan kota, misalnya untuk air mancur, terus untuk menyiram tanaman, dan yang satu lagi adalah untuk tempat pariwisata atau wahana air. Itulah fungsi air, contoh-contoh fungsi air umum. Dan yang ketiga adalah fungsi air atau peran air bagi keperluan industri. Nah, fungsi air ini juga bagi industri sangat bermanfaat untuk melakukan aktivitasnya. Nah, yang terakhir adalah keperluan atau manfaat air untuk keperluan pertanian. Apa contohnya di sini? Misalnya untuk apa ini anak-anak Ibu? Perairan sawah, itu contohnya untuk keperluan pertanian. Dan masih banyak lagi manfaat atau peran air bagi kehidupan manusia. Ibu belum muat di sini. Jadi tugas anak-anak Ibu nanti mencari fungsi atau peran air bagi kehidupan manusia yang lainnya.
Nah, kita lanjutkan anak-anak Ibu. Bagaimana cara melestarikan lingkungan alam agar pasokan air bersih tetap terjaga? Nah, yang pertama coba lihat gambarnya anak-anak Ibu. Di gambar pertama, ini lagi ngapain sayang? Nanam pohon, Bu. Ya, menggunakan deforestation itu dengan menanam pepohonan. Terus yang kedua, anak Ibu lagi ngapain ini? Buang sampah, Bu. Buang sampah. Dengan membuang sampah, anak Ibu berarti sudah mengurangi polusi udara atau bencana alam, misalnya banjir. Nah, yang ketiga adalah mendaur ulang barang bekas. Nah, dalam mendaur ulang barang bekas ini berarti sudah mengurangi sampah-sampah yang ada di sekeliling kita. Dan yang keempat adalah menggunakan air secukupnya. Anak-anak kalau sudah selesai minum atau menggunakan air, maka dimatikan kerannya. Jangan boros memakai air, menggunakan air. Jadi cara melestarikan lingkungan alam ini juga bukan hanya 4, masih banyak yang lain. Tapi karena waktu kita terbatas, jadi nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke. Nah, dari materi kita tadi anak-anak Ibu, ada yang belum paham? Ada yang belum dipahami? Halo? Dari materi kita tadi ada yang belum bisa dipahami? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham semuanya? Paham, Bu. Terima kasih anak-anak Ibu. Nah, sekarang setelah kalian memahami materi siklus air tadi dan manfaat air serta cara melestarikan lingkungan, maka silahkan mengerjakan tugas yang sudah Ibu kirimkan linknya melalui WA Group, yaitu mengisi soal-soal pada Google Form. Jadi caranya begini anak-anak, klik linknya, kemudian kalau sudah terbuka, baru isi nama, kemudian isi kelas, dan kemudian pilih salah satu jawaban yang tepat. Nah, setelah selesai mengisi, di situ nanti akan langsung nampak nilai anak-anak Ibu ya. Nah, kalau sudah selesai, maka jangan lupa kirim kembali linknya di WA Group yang ada. Nah, silakan dikerjakan nanti anak-anak Ibu ya. Kalau tidak dikerjakan, ada konsekuensinya. Tidak dapat nilai dari Ibu ya. Jadi silakan dikerjakan. Nah, seterusnya anak-anak Ibu, materi seterusnya adalah kalimat tanya. Apa itu kalimat tanya? Silakan baca Ibu Buana. Halo. Kalimat tanya itu, Bu, adalah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukannya. Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, berapa. Begitu, Bu. Iya, terima kasih anak Ibu. Jadi kalimat tanya itu gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukannya. Nah, contoh-contoh atau jenis-jenis kata tanya ini anak Ibu, yaitu misalnya apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Dan fungsi-fungsinya adalah misalnya kata tanya apa, yaitu berfungsi untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Dan yang kedua adalah siapa, yaitu berfungsi menanyakan orang atau subjek, dan seterusnya. Nah, setelah anak-anak kami mengetahui apa itu kalimat tanya, jenis-jenis kalimat tanya, dan fungsinya, sekarang untuk memantapkan pemahaman anak-anak Ibu mengenai siklus air, maka Ibu akan membentuk kelompok kalian di Google Meet ini. Jadi setelah kalian membentuk kelompok 2 atau sampai 4 orang, kemudian tugas kalian adalah mencari atau menggali informasi dengan membuat kalimat tanya
dari materi siklus air. Contohnya menggunakan kata tanya bagaimana, misalnya bagaimana proses terjadinya presipitasi, atau misalnya bagaimana proses terjadinya siklus air. Nah, dari pertanyaan yang sudah kamu buat nanti anak-anak ibu ya, silakan juga membuat jawabannya sendiri. Nah, setelah kalian mengerjakan itu, maka silakan dipresentasikan di depan teman-teman dan gurumu pada layar Google Meet ini. Jadi demikianlah tugasnya buat anak-anak ibu. Silakan nanti dikerjakan ya, membentuk kelompok. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan materi kita hari ini. Apa saja anak-anak ibu kesimpulan materi kita hari ini? Yaitu mulai dari siklus air. Siklus air tadi terbentuk yaitu dalam 4 tahapan. Yang pertama adalah evaporasi, kedua transpirasi, dan ketiga Kondensasi. keempat presipitasi. Presipitasi. Iya, terima kasih anak-anak ibu. Dan selanjutnya adalah manfaat dan fungsi air, cara melestarikan lingkungan, dan ada tadi kalimat tanya dan fungsi-fungsinya. Semoga bermanfaat ya semua materi kita hari ini. Dan sebagai tugas di rumah adalah silakan kerjakan soal-soal uraian sebanyak 5 yang ada di lembar kerja peserta didik atau LKPD yang sudah ibu kirimkan linknya melalui WA Group. Jadi dengan didampingi orang tua nanti di rumah silakan dikerjakan, dan setelah selesai anak-anak ibu silakan kembali kirim di WA Group kita ya. Bisa anak-anak ibu? Bisa, Bu. Nggak ada kesulitan? Enggak, Bu. Nah, untuk anak-anak kami karena waktu kita sangat singkat, jadi kalau ada yang masih belum paham mengenai materi kita hari ini dari awal hingga akhir, jadi nanti bisa bertanya sama ibu melalui WA Group ya. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh Ibu Yersida. Silakan Ibu. Ada Ibu Yersida? Oh, nggak ada ya? Oh, Ibu Buana aja lah. Silakan pimpin kita dalam doa sebelum kita menutup layar Google Meet. Oke deh, teman-teman, sebelum kita selesai dari pembelajaran pertemuan hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Ibu Buana. Jadi demikian anak-anak Ibu. Sampai jumpa di pertemuan Google Meet berikutnya. Selamat siang anak-anak Ibu. Siang, Bu. Oke, terima kasih.